Orang sana ada martin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah al-mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk masuk pada Benef dan Mida selaku pengawas rencana pendidikan dan ciptakan melakukan Mida teman kepada kurikulum dewasaan melakukan Mida terhadap pada kesehatan atau saya sayangi dan teman-teman saya silakan. Pada pagi hari ini saya akan presentasikan tentang menstruasi dan fertilisasi. Nah, yang pertama itu ada menstruasi. Itu pada fase pertama itu fase menstruasi. Itu hormon FSH memicu itu ada hormon FSH itu memicu perkembangan folikel dalam ovarium. Nah, itu hormon FSH adalah yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan atau hipofisis. Nah, itu kelenjar tersebut itu terletak di otak bagian depan. Hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang selama 1 bulan. Itu ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang selama 1 bulan. Dan dinding rahim loro dan seorang pada saat itu dinding rahim loro dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Nah, itu pada awal perkembangannya folikel itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Itu hormon ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Nah, saat ini rahim mengalami fase proliterasi, yaitu rahim dengan menyebalkannya dinding rahim yang untuk mempersiapkan tempat melebarnya embrio. Apabila telah dibuahi oleh sel sperma. Nah, terus itu ada fungsi hormon estrogen adalah yaitu memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Itu hormon LH itu diproduksi secara meningkat secara mendadak. Nah, itu kemudian berfungsi untuk memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Terus yang di fase ketiga yaitu fase sekretori, yaitu folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum yaitu sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap simpai dan akan bergerak menuju tubuh falopi. Yaitu jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi sel sperma, maka tidak terjadi fertilisasi. Itu maka akan dihasilkan sinyal tertentu pada corpus luteum untuk tidak diproduksi estrogen dan progesteron lagi. Itu pada fase ini jumlah estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah, dan rendahnya hormon estrogen dan progesteron itu menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Nah, yang kedua ada fertilisasi atau kehamilan, yaitu apabila ada sel sperma masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, itu sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian akhirnya di luar sel telur. Nah, proses ini mengawal terjadinya fertilasi. Nah, fertilasi itu merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, fertilisasi ini terjadi di dalam tubuh falopi. Nah, itu sel sperma menggunakan flagella yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tubuh falopi untuk menuju sel telur. Terus pergerakan sel sperma zigot yaitu yang terbentuk adalah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang dengan menjadi embrio yang menuju ke rahim, kemudian tertanam yaitu atau implantasi yaitu ke dalam endometrium.
Embrio itu berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Untuk perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yaitu ada 3 periode, yaitu dari master, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Oke, sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Maaf saya sudah salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.